Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat kembali beribadah, walaupun masih melalui Zoom meeting ini, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Dan kami percaya ibadah doa malam hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami, dan kami bisa kembali dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami saling mendoakan, dan kami membawa apa yang sekarang ini menjadi pokok pikiran kami, apa yang kami gumulkan. Kami percaya Tuhan Yesus akan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan jaringan internet, baik di pastori maupun di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Peralatan yang kami gunakan dalam nama Tuhan Yesus, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat bersatu hati berdoa untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Roh Kudus terus memampukan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah doa malam hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Mas Yanto. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, biarpun kita masih Zoom dalam ibadah doa malam ini, tetapi kita boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh Roh Kudus hadir di tempat kita masing-masing. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Hanya dekat Allah saja kita dapat tenang, dan ada kekuatan baru yang diberikan kepada kita, karena Tuhan selalu melindungi dan melawat kita, dan terlebih memberi keselamatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kita akan memuji muliakan nama Tuhan Yesus, karena kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Hanya dekat Allah saja kita bisa diberi keselamatan dan kemenangan.
rasa tenang itu ada Bapak Ibu dan Saudara nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kasih Allah yang kudus oleh Roh Kudus pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saya semua yang setia untuk persekutuan ini boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus atas apa yang kita minta, atas apa yang kita doakan pada Tuhan selalu dijawab dan selalu Tuhan memberi jalan keluar. Mari kita akan kembali memuji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku.
bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita buka hati untuk menyambut kebenaran firman Allah. Seperti tadi sudah saya tulis di grup bahwa berdoa itu adalah bagaimana kita memasuki atmosfernya Allah, menundukkan pikiran kita pada pikiran Allah, sehingga dengan demikian yang berlaku adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Untuk itu maka kita perlu memahami firman Tuhan dan kemudian meyakininya. Malam hari ini saya hendak menyampaikan renungan firman Allah dengan judul Jadilah Menurut Imanmu. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini dalam ikatan kasih, damai sejahtera, dan urapan Roh Kudus, kami semua, kami hamba-Mu dan jemaat yang ikut Zoom malam hari ini di rumah masing-masing, bersatu hati mengucap syukur, menaikkan pujian yang adalah Tuhan merupakan luapan hati kami, selalu dekat dengan Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan, ingin mendengar dan menikmati hadirat Tuhan. Dan malam hari ini kami hendak juga menyiapkan diri dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan, dan juga kami semua yang siap diberkati melalui firman Allah. Terima kasih Bapa, segala hal yang membelokkan perhatian kami, hati dan pikiran kami, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jauhkan. Kami semua fokus kepada firman-Mu, kami fokus dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Injil Matius pada pasal yang ke-9, ayat 27 sampai dengan ayat 30a. Demikian firman Tuhan. Saudara bisa di tempat masing-masing juga ikut membaca dan bersuara. Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 30a. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hei anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya."
Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa yang kesekian kalinya mukjizat terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di beberapa kota. Pada ayat-ayat di atasnya, kita akan menemukan bagaimana mukjizat-mukjizat itu terjadi ketika Yesus datang menjamah atau hanya bersabda dari tempat yang jauh tanpa zaman persentuhan, atau yang lalu ada orang sendiri yang secara aktif datang dan menjamah jubah Yesus. Dan apa yang kita baca ini adalah mengingatkan kita bahwa mukjizat itu terjadi, hal-hal yang kita rindukan itu terjadi, apakah itu menyangkut kebutuhan rohani, kebutuhan jiwani, atau kebutuhan jasmani, itu jadi menurut iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dengan kata lain, tanpa iman, maka tentu tidak ada sesuatu yang terjadi. Sebagaimana ketika dua orang buta ini berseru-seru dan minta belas kasihan Tuhan Yesus, tidak hanya berhenti di situ. Dua orang buta ini mengikuti Tuhan Yesus ketika masuk ke dalam sebuah rumah. Dan disitulah terjadi percakapan yang sangat menentukan sekali bagaimana mukjizat itu terjadi. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ini yang saya sebut pentingnya kita melalui doa menyamakan pikiran kehendak kita tunduk pada pikiran Allah. Masuk pada atmosfernya Tuhan. Sebab tak mungkin sekali lagi sesuatu terjadi kalau kita tidak percaya. Percaya apa? Percaya sebagaimana pada ayat yang ke-28 itu bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya. Ini hal yang sangat penting ketika kita berdoa. Jadi kita berdoa tidak hanya sekedar mengajukan permohonan, menyatakan keinginan hati, dan mengadukan persoalan kita. Ya, itu semua memang apa yang perlu kita doakan. Setelah dalam doa Bapa kami diajarkan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi tentu bukan hanya itu. Doa itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak yakin, percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan apa yang saudara butuhkan, yang saudara perlukan. Contoh misalnya, ketika sakit, tentu kita mohon kesembuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, tapi belum cukup. Kita harus yakin, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan saudara. Itulah yang juga dalam beberapa peristiwa lainnya Tuhan meminta penegasan itu. Dalam Markus pasal 9 ayat 23 dan ayat 24. Markus 9 ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau kita kembali pada bacaan semula, Matius pasal 9 tadi,
pada ayat 28 sejajar ini. Bahwa siapapun yang datang minta belas kasihan dan minta pertolongan Tuhan Yesus, orang itu harus menyamakan pikirannya dengan pikiran Allah. Menundukkan kemauannya dengan kehendak Allah, yaitu percaya atau beriman dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan semua itu. Sekalipun dikatakan ada banyak hal itu mustahil, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Ini harus menjadi titik tolak doa kita. Doa akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu, manakala kita tidak yakin bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apapun pergumulan kita, memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan itu. Tidak hanya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, tapi dalam Markus tadi juga, bahwa bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Jadi perhatikan ini, ada dua hal. Tuhan dan kita orang percaya. Kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat melakukan itu. Di lain pihak, kita pun jangan bimbang, jangan ragu. Kita sungguh meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Inilah yang akan membuat sesuatu itu akan terjadi, yaitu mukjizat. Kembali pada Injil Matius tadi, maka Tuhan Yesus berfirman kepada dua orang buta itu, jadilah menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini sekali lagi pertanyaan penting bagi tiap orang yang datang untuk berdoa kepada Tuhan. Yakinkah saudara bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terduga dan tak terbilang banyaknya? Beberapa kali itu saya sebutkan, itu dari kitab Ayub, pasal 5, ayat 9. Kita juga mesti harus sungguh meyakini bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita harus sungguh yakin bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita perlu membaca dan merenungkan firman Allah. Sebab dengan ketika kita membaca atau mendengarkan firman Allah, pikiran kita, hati kita masuk pada pikirannya Allah, yaitu firman Tuhan. Sehingga saya meminjam sebuah analogi, masuk pada frekuensi yang sama. Ketika kita berada pada frekuensi yang sama, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sebetulnya ini sesuatu yang sekarang ini sudah begitu lazim. Misalnya, ketika kita mau melihat sebuah tayangan di TV, maka kita baru bisa melihat acara di TV itu ketika kita melalui remote menyesuaikan gelombang TV kita dengan studio yang bersangkutan.
TV A atau TV B atau TV C. Katakanlah TV A itu 1, TV B itu 2, TV C itu 3. Ketika kita mijat remote ingin melihat TV A, tapi yang kita pijat misalnya pada remote itu nomor 2 atau nomor 3, kita tidak bisa menikmati tayangan dari TV A. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sekarang ini kita ibadah doa melalui Zoom meeting. Kita tidak akan bisa bergabung dalam Zoom meeting ini kalau kita tidak memasuki dengan linknya yang tersedia, dengan passcode yang sudah ada, itu pun belum menjamin. Ditambah password-nya harus tepat. Misalnya untuk Zoom meeting kita ini selalu pakai password-nya adalah kata kuncinya sejahtera. Lalu kita ngetiknya dengan huruf kecil semua. Tidak akan bisa masuk. Atau sebaliknya, hanya huruf pertama besar, E, J, A, dan seterusnya huruf kecil. Tidak bisa. Sejahtera keseluruhannya harus dengan huruf kapital atau huruf besar. Setelah kita tepat mengisi passcode yang sudah di-share kepada kita. Jadi ini sesuatu yang biasa sekarang ini. Dan itu juga sebetulnya bagaimana agar doa-doa kita terjawab. Kita harus sekali lagi menyamakan pikiran kita dengan pikiran Allah. Bukan sebaliknya. Beberapa kali kita diingatkan doa itu tidak untuk memaksa Allah menurut kemauan kita. Sebab itu Rabu lalu juga diterangkan oleh Pendeta Esra dari doa Bapa kami pun kan jadilah kehendakmu ya, di bumi seperti di surga. Bukan jadilah kehendakku di bumi, di hidup saya ini. Ya, tidak. Jadilah kehendakmu. Bagaimana kita menundukkan, bagaimana kita menyesuaikan, bagaimana kita menyamakan. Itu bisa manakala kita sungguh-sungguh lebih dulu membaca, mendengar, atau merenungkan firman Allah, dan kemudian pikiran kita ini bicara tentang bagaimana cara kita berpikir. Hati, pikiran kita masuk pada apa yang Allah mau. Itu sebabnya pada ibadah doa awal bulan tatap muka yang lalu, saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama dengan lebih dulu membaca ayat firman Allah. Demikian beberapa kali saya pun mengajak demikian. Jadi ketika kita membaca, kita renungkan, apalagi kita ucapkan, otomatis pikiran kita itu akan masuk pada apa yang Tuhan firmankan. Dan dengan demikian tidak ada lagi katakanlah penghalang yang membuat kita bisa merasakan, bisa menikmati, bisa menerima apa yang Tuhan nyatakan untuk kita. Kadang-kadang itu tidak seperti yang kita ingini. Karena Tuhan tahu apa yang kita ingini belum tentu itu baik untuk kita. Sekarang atau yang akan datang. Tetapi keinginan kehendak Allah lah yang jadi atas kita. Maka pada Injil Matius pasal 9 tadi, ketika mereka menjawab bahwa ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau dapat melakukan. Melakukan apa? Bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan buta mereka. Kemudian Yesus menjamah mata mereka dan berfirman, jadilah kepadamu menurut imanmu. Imannya apa? Yesus bisa menyembuhkan mata mereka yang buta. Ayat 30 disebutkan, maka meleklah mata mereka. Mari Bapak Ibu, ini sebetulnya hal yang sangat sederhana sekali, tetapi ini perlu sekali kita pegang teguh. Tiap kali Bapak Ibu berdoa,
samakan dulu pikiran kita, kemauan kehendak kita kepada pikiran dan kehendak Tuhan. Ia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, bahkan yang tak terduga. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, jauh lebih banyak daripada kita doakan atau kita pikirkan. Tidak hanya perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, tapi itu juga adalah keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Yakini, kalau kita menolong seseorang, biasanya kalau terlalu sering, kita bosan. Ya, males lah, minta tolong terus misalnya. Tapi Allah tak pernah bosan. Seperti kita orang tua bertindak kepada anak-anak kita. Keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita tak terbilang banyaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari malam ini dan juga waktu-waktu setiap kali kita berdoa, berserah dan atur dulu pikiran hati kita untuk masuk pada pikiran Allah. Yakin bahwa Tuhan dapat melakukannya untuk saudara dan untuk saya. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Mari saudara kita sekarang akan doa. Kita akan berdoa dengan sepenuh keyakinan dan kita akan kembali tadi sudah dimunculkan dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat 9 bahwa Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta yang tak terbilang banyaknya. Resapi itu di hati saudara, resapi itu di pikiran kita, dan katakan, saya percaya itu. Saya percaya Engkau Allah Maha Besar. Engkau Allah Maha Kuasa. Perbuatan dahsyat. Jauh melebihi apa yang kami doakan, kami pikirkan. Haleluya. 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 Dan sekarang masing-masing Bapak Ibu, apa yang sungguh saudara butuhkan malam ini? Yang saudara perlukan malam ini? Katakan, Tuhan, saya percaya Tuhan dapat melakukan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata. Mari masuk pada doa pribadi sudah masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk memasuki pada dan tunduk kepada pikiran-Mu saja, kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan apa yang kami butuhkan dan menjadi pergumulan kami sekarang ini. Pergumulan doa anak-anak-Mu sekarang ini. Tuhan Yesus dapat, Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karenanya maka dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan menjamah 2 orang buta ini, maka saat ini juga Tuhan menjamah anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun anak-anak-Mu sekarang ini berada, apapun yang menjadi beban pikulannya, bagaimanapun pergumulan hati dan pikirannya, dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan hiburkan yang susah, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan berikan petunjuk jalan keluar bagi yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Tuhan tambahkan iman, Tuhan teguhkan pengharapan kami semua anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, dalam terang firman Allah, bawalah kami anak-anak-Mu dan menolong kami untuk menundukkan pikiran kami, kemauan kami pada pikiran dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sungguh percaya mukjizat Tuhan itu nyata. Sebab apa yang Tuhan firmankan, Tuhan sendiri yang melakukan. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan sendiri yang menggenapinya. Tuhan bertindak dan mengabulkan doa sesuai rancangan-Mu jauh melebihi apa yang kami pikirkan, apa yang anak-anak-Mu doakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk keluarga Jemaat Damai Sejahtera, sanak familinya, orang tua, pasangan hidupnya, atau anak-anak cucunya, bahkan mungkin siapapun yang kami kenal, kami tahu sedang dalam keadaan sakit atau dalam berbagai macam persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami dan mohon belas kasihan Tuhan Yesus atas mereka. Sebagaimana belas kasihan Tuhan atas 2 orang buta yang berteriak dan lalu mengikuti-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mohon kuasa-Mu dinyatakan, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami ini dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami juga berdoa untuk usaha pemerintah melalui Satgas penanganan COVID-19, melalui pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, Polri, TNI, untuk mencegah kembalinya bahkan meledaknya lagi COVID-19 ini karena adanya liburan Natal dan Tahun Baru. Tuhan menolong agar kami segenap warga tunduk kepada pemerintah, taat prokes. Dan kami Jemaat Damai Sejahtera dimanapun berada, kiranya kami terus dalam takut akan Tuhan, kami tunduk kepada pemerintah. Dalam
keyakinan iman kami atas perlindungan Tuhan, kami tetap taat pada protokol kesehatan, menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menjaga keluarga kami, dengan tetap disiplin untuk melakukan apa yang pemerintah telah tetapkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk peringatan Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Sebab pemerintah mulai akan memberlakukan PPKM level 3 sejak tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari tahun depan. Maka jikalau kami Jemaat Damai Sejahtera nanti tidak menyelenggarakan ibadah peringatan Natal, Tuhan menolong kami semua. Dan langkah-langkah preventif telah dipersiapkan. Tidak hanya ruang ibadah selalu disemprot dengan disinfektan dan dibersihkan dengan ventilasi yang cukup, jendela-jendela dan pintu yang dibuka, dengan mengatur tempat duduk sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan pemerintah. Tetapi juga ya Tuhan, kami mau melakukan hal-hal yang lain sesuai petunjuk pemerintah melalui Satgas COVID, agar sungguh ketika kami semuanya berkumpul beribadah, baik nanti ketika peringatan Natal maupun ibadah-ibadah tatap muka hari Minggu, tidak menyebabkan dan tidak membuka pintu sehingga COVID ini merebak lagi. Kami semuanya dengan iman, takut akan Tuhan, tunduk kepada pemerintah, taat prokes dan saling menjaga. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam rangka menandai, mensyukuri Natal tahun ini telah dilakukan renovasi untuk kantor gereja dan penambahan fasilitas, yaitu gudang atau tempat penyimpanan yang sedang dikerjakan sekarang. Bahkan nanti seksi dekorasi pun akan menambah hal yang penting agar ibadah dapat diselenggarakan lebih baik lagi. Maka berkatilah Tuhan. Tiap-tiap minggu kami telah mempersiapkan persembahan untuk Natal. Berkati seluruh Jemaat Damai Sejahtera, memberkati keuangannya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati kesehatan dan ketentraman rumah tangganya, keberhasilan usahanya, keberuntungannya, sehingga dengan sukacita seperti para Majus, kami membawa persembahan yang terbaik, mensyukuri peringatan Natal yang hendak kami lakukan. Tuhan, kerinduan kami adalah begitu rupa agar ibadah Natal yang akan datang, setiap jemaat-Mu yang dekat, yang jauh, dapat mengikutinya dengan baik dan aman dan nyaman, penuh kegembiraan dalam hadirat Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus menyerahkan seluruh Jemaat Damai Sejahtera, lebih-lebih beberapa saudara kami yang ada di luar kota, yang bergabung bersama kami dalam ibadah doa malam ini, juga dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Berkatilah mereka. Ibu Yohanes dan juga anak Rita dan putri-putrinya di Cikarang, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Hermendito di Jakarta dengan ibu dan putrinya yang kecil di sana. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara kami yang ada di luar kota, Dr. Marviken yang ada di Kupang, Dr. Maxi yang ada di Malang. Tuhan juga memberkati mereka. Beberapa anak-anak-Mu Tuhan, bahkan yang ada di luar Jawa yang lain, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau malam hari ini kami tidak membaringkan diri dan tidur, kami tidak membaringkan diri dengan tentram dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk
sepanjang hari yang telah kami lewati, kami juga meyakini untuk besok pagi dan hari-hari yang mendatang dengan berpegang teguh atas firman-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur dan berdoa sebagaimana firman Allah dalam kitab Mazmur pasal 23. Bila mana perlu, Bapak Ibu sejenak bisa membuka kitab dan kembali membaca sebentar. Atau sambil membaca, berdoa sesuai dengan firman Allah itu. Mari bersama saya kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku, maka aku tidak kekurangan suatu pun. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur aku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyediakan hidangan di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapakku, itulah ucapan syukur kami, itulah keyakinan kami untuk hari esok dan hari-hari yang akan datang. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mengasihi kami semuanya, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Kami bersyukur Engkau Allahku turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang telah Tuhan pilih. Bahkan Engkau sanggup melakukannya jauh melampaui apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Malam ini menjadi malam indah, esok pagi menjadi hari yang sangat luar biasa. Kami semua bangun dengan tubuh sehat, kami semua bangun dengan tetap semangat dan hati gembira untuk tidak hanya menikmati berkat-berkat-Mu, tetapi juga sanggupkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus di surga, arahkan hatimu, arahkan dengan iman, angkat tanganmu atau tadahkan tanganmu menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turun melimpah atas Bapak Ibu Saudara semua dan seisi rumahmu anugerah Bapa dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus, penghibur penolong itu, memberkati menyertai saudara semua sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Mari kita bersama menyanyi pujian Bapak, terima kasih, Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
di dalam surga. Syukur, terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah, segera akan diberikan pengumuman kepada saudara semua, sebagaimana yang tadi sudah saya share, berkaitan dan instruksi Menteri Dalam Negeri